Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-72 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema global tentang mengenal akhlak buruk untuk dihindari, yang sedang kita kaji pagi hari ini insyaallah. Tasammu', mencuri berita, artinya pasang telinga mendengarkan pembicaraan orang lain yang mereka tidak suka, semisal berita-berita rahasia. Makanya nguping, pasang telinga, curi berita orang lain, maka termasuk akhlak yang buruk. Makanya kita wajib untuk menjaga telinga kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang tasamma'a, qad wazan tafa'ala, fungsinya litolab, yaitu memasang telinga untuk mendengar pembicaraan orang lain yang mereka punya berita-berita rahasia. Barang siapa sing nguping haditsa qaumin, pembicaraan suatu kaum, wahum, di mana mereka lahu, terhadap orang yang mencuri berita tadi, karihun, benci. Bicara mereka mungkin urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bisnis. Yang jelas orang punya pembicaraan penting, nggak boleh bocor. Otomatis ketika ceritanya, beritanya dicuri orang, didengar orang, ya jelas tidak suka. Apa resiko kepada sang pencuri berita? Subba, dituangkan, dicurahkan, fi udhunaihi, di dua telinganya, al-anuk, yaitu timah yang meleleh. Yaumal kiamati, nanti dari kiamat, yakni yang beliau sesalam maksud, makna al-anuk adalah ar-rasos. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya.
Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal biografi ringkas tentang Ibnu Abbas. Anaknya Abbas namanya adalah Abdullah. Karena ada beberapa orang namanya Abdullah, ketika disebut hanya dengan Abdullah itu terasa kabur, Abdullah yang mana? Maka nama orang tua digandeng dengan Ibnun, sehingga yang dimaksud itu siapa nanti mudah dipahami. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, dan yang semisalnya. Karena itu sering supaya ringkas, maka ada istilah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Nama-nama di atas masing-masing adalah namanya Abdullah. Abbas adalah paman Nabi SAW, saudara Abdullah, bapak Nabi SAW. Dia termasuk generasi muda. Ketika Nabi SAW meninggal, dia umurnya belasan tahun, mendekati umur balik. Apa 12, apa 13, sekitar itu. Dan dia termasuk memiliki lisanus sa'il, yaitu Saul, banyak tanya, lisan yang banyak tanya, karena ingin tahu dan semangat belajar. Tanya untuk paham, tanya untuk cari ilmu. Karena diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu bila kamu tidak tahu. Semangat untuk cari ilmu. Dan biasa mengiring Nabi SAW kemanapun pergi, menyediakan kebutuhan Nabi SAW, semisal air dan lain-lain. Sehingga satu kesempatan pernah dipeluk Nabi SAW dan didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan anak ini pada agama dan beri dia kemampuan tafsir. Dengan sebab doa Rasul SAW, akhirnya Allah memberkainya, maka menjadi sosok ilmuwan yang luar biasa, yang amat sangat terkenal. Muda tetapi ilmunya kelasnya kelas tua, sehingga dihadirkan oleh Umar bin Khattab di majelisnya. Yang sepuh-sepuh mereka protes, kami punya anak-anak seumur dia, kenapa enggak diundang, sementara dia diundang bersama kami generasi sepuh. Ternyata ketika disampaikan suatu masalah, mereka terkagum-kagum karena kehebatan. Maka dibutuhkan generasi yang demikian, yang orang tua supaya menyiapkan anaknya demikian, mau tidak mau itu urusan lain, tapi orang tua harus bertanggung jawab menyiapkannya. Mau alhamdulillah, enggak mau ya memang semua itu ada ujiannya. Dan siapa yang jadi anak supaya mengikuti profil Ibnu Abbas, profil generasi muda, semangat cari ilmu, sehingga nanti bisa masa tumbuhnya untuk beribadah, sehingga mendapatkan fadilah ketika dikumpulkan di hari kiamat, mendapatkan payung yang tidak ada payung kecuali payungnya. Siapa di antara yang dipayungi? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, kaula muda yang masa tumbuhnya untuk beribadah. Makanya ilmu itu tanda yang menonjol, menjadi generasi terpelajar, dan itu masa yang paling tepat. Dan berbagai macam prestasi-prestasi yang lain yang dimiliki Ibnu Abbas, entah bersama Utsman, entah bersama Ali, entah menjadi penanggung jawab utama dari markas ilmu yang ada di Mekah,
Maka itu kembali kepada Ibnu Abbas yang dari ma'hadnya memunculkan generasi-generasi yang luar biasa, diantaranya Mujahid, salah satu muridnya yang mati ketika sedang sujud. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang kedua, sekilas kita butuh untuk memperkokoh iman pada hari akhir. Ini pelajaran yang kedua. Supaya kita memperkokoh iman pada hari akhir. Ini yang kedua. Karena berapapun umur yang dimiliki manusia di dunia akan tetap berakhir, dan itu cepat. Karena mati tidak harus tua, masih muda pun juga mati, dan semuanya pasti akan memasuki gerbang putaran terakhir. Hari akhir itu adalah putaran yang terakhir. Putaran pertama, orang belum dicipta, lalu Allah menciptanya berada di rahim ibu. Yang kedua, di dunia ini. Putaran yang ketiga, ketika orang berada di alam kubur. Putaran terakhir disebut dengan yaumul akhir atau al-qiyamah. Kiamat artinya putaran terakhir telah tegak ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, akhirnya akan dihisab, akan berbalaskan surga atau neraka. Makanya orang harus memperkokoh iman pada hari akhir. Dan itu nggak sebatas dipikir yang tua-tua atau yang sakit-sakit atau yang nggak punya harapan-harapan, yang kadang mau bunuh diri. Tetapi semuanya wajib berpikir. Apalagi generasi muda kuat pemikirannya akan iman pada hari akhir, sehingga apa yang hendak digapai jelas, maka nanti akan menjadi pejuang yang luar biasa. Kenapa kamu berjuang keras? Karena saya menyiapkan kehidupan di putaran terakhir hari akhir. Saya nanti di surga atau saya nanti di neraka. Kesempatan berkaryanya sekarang, maka nanti akan semangat untuk mengerjakannya. Siapa contoh profil yang iman pada hari akhir sangat kuat? Di antaranya adalah Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Itu seorang pemuda, tapi kelasnya andaikan jadi khalifah pantas karena kehebatannya. Mendampingi sang bapak Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah. Ketika sang bapak dibaiat untuk jadi khalifah, lelahnya pol. Selepas zuhur istirahat, anak menyapa, "Bapak sedang mengapa?" "Istirahat, tidur sejenak, merebahkan badan. Panas tinggi." "Kenapa Bapak tidur?" "Apa urusan sudah selesai?" "Masih berangkat dan menumpuk. Kalau Bapak enggak segera menyelesaikan, pas tidur bablas mati, gimana tanggung jawabnya?" Gak jadi tidur. Luar biasa. Ketika sholat sering menangis karena banyak ingat kepada hari akhir, gimana nasibku nanti ke depan. Ini wajib untuk diperkokoh. Dan seringnya orang berpikir itu adalah mengumpulkan dunia. Yang tua semakin semangat, yang muda mengikuti, apalagi mereka menyiapkan masa gedenya. Maka sama-sama berpikir masa depan, maka memikirkan tentang hari akhir itu yang paling utama, karena termasuk bagian dari iman adalah iman pada hari akhir. Sehingga di dunia tempat berkarya, bila itu kuat, nanti karyanya akan luar biasa. Yang kerja kuat, akhar memperbanyak sedekah hasil kerjanya. Yang cari ilmu juga akan kuat supaya menjadi generasi pilihan. Dan semua yang bertawun akan bekerja keras sehingga tidak santai-santai, karena dunia akan segera ditinggalkan. Beramal itu hanya di dunia saja. Itu pelajaran yang kedua, supaya diperkokoh iman pada hari akhir sehingga orientasinya jelas. Lalu pelajaran yang ketiga, kita akan mengenal sebuah akhlak yang sangat buruk yang bisa mencoreng masa depan, yaitu
nguping diambil dari bahasa kuping, artinya telinga yang biasa digunakan untuk mendengar. Di sini bukan digunakan mendengar Al-Quran dibaca, bukan digunakan mendengar nasihat disampaikan, tetapi digunakan mendengar, mencuri berita orang lain yang mereka tidak suka. Itu namanya nguping. Ini termasuk jenis dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan ancamannya akan dicorkan padanya, dituangkan kepadanya, disok nih, digerojok nih ke telinganya cairan timah yang meleleh. Orang biasa nyoder, akhirnya besi dipanaskan, timah ditempelkan, meleleh. Seperti apa panasnya? Sementara itu dituangkan ke telinga. Ketika telinga dilewati semut, hanya ke jamah kakinya, sakitnya bukan main, karena saraf yang ada di telinga sangat peka. Apalagi sudah nempel ke gendang telinga yang bisa merubah getaran-getaran menjadi suara yang bisa didengar. Itu sangat peka sekali. Kulit kita ditempeli semut, ya hanya sebatas ada sesuatu yang sedang nempel berjalan, paling hanya keri-keri saja. Tapi kalau telinga nempel saja benda asing, sakitnya habis-habisan. Siapa yang punya pengalaman telinganya dimasuki semut, wah itu deritanya bisa luar biasa sakitnya. Lalu bagaimana apabila yang masuk ke telinga bahkan dijadikan cetakan itu untuk mencetak timah yang meleleh? Seperti apa nanti sakitnya? Apalagi di hari kiamat, daya sakit lebih gede daripada daya sakit di dunia. Lamanya pun juga nggak ada batasnya, karena itu putaran yang terakhir. Lalu pun juga mau dibawa ke dokter, dokter yang mana, rumah sakit yang mana, dan masing-masing orang itu ngurus dirinya sendiri. Bagaimana dia nanti harus berjuang memikul penderitaan ketika telinganya dijadikan tempat menuang, mencetak dari timah yang meleleh. Itu gambaran dosa besar, disebutkan ancamannya. Makanya kita wajib ngati-ngati berkaitan telinga kita, jangan digunakan untuk mencuri berita. Itu jelas perkara yang sangat bahaya. Itu diantara akhlak buruk yang wajib untuk dihindari karena dia termasuk dosa besar. Kemudian nomor berikutnya yang keempat, kenapa dia dimasukkan dosa besar? Pertama, memang hadis menyebutkan demikian. Yang nomor dua, dikaitkan dengan resiko yang menimpa kepada korban, itu nanti akan memakan korban yang sangat berat. Apa kerugian yang diterima oleh korban? Orang yang punya berita rahasia kemudian dicuri. Di antara deretan sebab-sebab kenapa dia digolongkan dosa besar, pertama mencuri, jadi kelasnya kelas pencuri, yaitu mencuri berita rahasia. Dan mencuri memang itu grup dosa besar. Yang nomor dua, dia tidak bisa menjaga rahasia saudaranya. Sepertinya orang itu harus tolong menolong mestinya, tapi dia tidak bisa menjaga berita saudaranya. Yang ketiga, dia merampas hak orang lain, termasuk hak rahasia itu dirampasnya. Nggak bisa menjaga berarti termasuk perampas, perampok. Lalu sebab berikutnya, kenapa dia digolongkan dosa besar? Karena orang yang dicuri beritanya bisa terbongkar rahasianya, bisa menjatuhkan martabatnya, bisa kehilangan hak-haknya,
bahkan bisa dihancurkan oleh orang lain. Bahkan apabila itu berkaitan dengan musuh tahu rahasianya, nanti akan mudah dihancurkan. Dan berbagai macam resiko-resiko yang lain ketika berita rahasia itu dicuri, dibocorkan dan sebagainya, nanti akan memakan korban, apalagi dia itu adalah saudara sendiri, mestinya saling tolong, mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri, lalu ternyata dia memakan korban kepada saudaranya sendiri, pasti juga akan timbul kerugian, permusuhan, sehingga nanti bisa melemahkan perjuangan itu sendiri. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.